Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Pohon itu memiliki penghalang otomatis yang dapat menghentikan para kultivator tingkat atas untuk masuk. Tentu saja, ini tidak dapat mencegah Li Qiye untuk datang ke dunianya bersama wanita itu. Berikutnya adalah penghalang yang didirikan di sekitar pohon oleh leluhur Azure. Ia akan memperhatikan dan berpotensi menyerang pengunjung yang tidak diinginkan. Sayangnya, ia tidak melihat Li Qiye dan wanita itu. Saat berdiri di dalam pohon, mereka melihat sekeliling dan melihat bintang-bintang yang mengambang, merasa seolah-olah berada di luar angkasa. Bintang-bintang bersinar dengan warna hijau, yang tampaknya terbuat dari partikel-partikel kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Seorang manusia tua yang hampir mati dapat hidup selama beberapa abad lagi hanya dengan menghirup afinitas ini. Tempat ini cukup baik untuk membantu pemulihanmu, meskipun itu akan memakan waktu. Li Qiye duduk dan berkata. Dia duduk di sampingnya dan menatap bintang-bintang. Tuan muda, ini seperti tempat itu, meskipun tidak semegah itu. Ya, itu membuat semua orang mengeluarkan air liur karena keserakahan. Li Qiye mengangguk. Mereka sudah mulai bergerak, kata wanita itu lembut. Keserakahan tidak dapat dihentikan, rintangan yang tidak dapat dilewati. Li Qiye sama sekali tidak terkejut. Semua orang telah bertahan dan membangun fondasi yang kuat, namun jalan masih panjang yang harus ditempuh, katanya. Begitulah seharusnya. Jika semudah itu, pasti ada yang membutuhkan kalian semua atau aku, orang lain pasti sudah melakukan ini sejak lama. Jangan remehkan kekuatan dan kebijaksanaan orang-orang sebelum kita. Li Qiye menatapnya dan berkata, benar, mereka sangat kuat, katanya, menyadari tantangan yang akan dihadapinya setelah menghadapinya sendiri. Seseorang telah membuka jalan. Bayangkan saja betapa sulitnya memulai dari nol. Dibandingkan dengan kita, semuanya lebih mudah. Kata Li Qiye, ya, para pendahulu membantu kita, memungkinkan kita mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sayangnya, ada juga tantangan yang lebih besar, katanya lembut. Tidak ada cara lain, mereka sudah menunggu jauh sebelum zaman ini, kita tidak bisa membayangkan sejarah mereka, katanya. Mereka tidak lagi menunggu sekarang, katanya. Waktunya telah tiba dan saya bertanya-tanya apakah semua orang dapat bertahan cukup lama. Namun saya yakin persiapannya sudah cukup. Kata Li Qiye, saya tidak tahu, situasinya tampak mengerikan ketika saya pergi dan moralitas goyah. Ada ketakutan akan penggulingan, itulah sebabnya saya datang untuk memberitahu Anda, Tuan Muda. Katanya, tidak apa-apa, kamu tidak perlu takut pada hal yang tak terelakkan. Dia menghiburnya. Aku yakin kamu bisa mengatasinya. Aku lebih mengkhawatirkan dunia ini saat kamu tidak ada. Ujarnya, itukah sebabnya kau turun dengan gegabah untuk menyampaikan berita dan melihat-lihat? Dia mengangguk. Aku berhasil melewatinya, tetapi di detik terakhir, ada orang lain yang menyergapku. Beruntung kamu juga sudah siap menghadapinya, katanya. Bagaimana jika aku benar-benar tidak ada, kamu tidak akan berdiri di sini sekarang. Dia mendesah. Aku percaya kamu akan bisa mengerti dan menemukanku pada akhirnya. Katanya, sepertinya aku tidak boleh kurang percaya diri saat kau begitu mempercayaiku. Kalau tidak, semuanya tidak akan berakhir baik untukmu, mengingat sifatmu yang angkuh. Dia terkekeh. Apakah aku tidak baik-baik saja sekarang? Dia mengerjap-ngerjapkan mata dengan nada main-main. Dia tersenyum setelah bertemu dengan seorang teman baik dari masa lalu. Semuanya terasa seperti baru kemarin. Apa kabar semuanya? Tanyanya. Min Ren yang bertanggung jawab saat aku pergi, dia pasti tidak akan mengecewakanmu. Katanya, ya, dia orangnya bertanggung jawab, tidak seperti orang yang suka berbuat nakal, katanya. Saya ingin bertemu dengan Anda, Tuan Muda, sudah lama sekali. Dia tersenyum. Kamu mungkin mengira aku sudah mati karena sudah lama sekali waktu berlalu dan harapan mulai menipis, kata Li Qiye. Halaman lebih besar dari, tidak, aku selalu percaya padamu, Tuan Muda. Katanya, kau mampu meninggalkan tempat itu hidup-hidup sehingga tak ada apapun di dunia ini yang bisa membunuhmu. Tidak seperti yang kau pikirkan, aku hanya beruntung dengan keadaan yang tepat karena saat itu aku jauh lebih lemah. Li Qiye tersenyum kecut. Bagaimanapun,
kamu tetap berhasil. Kami tahu kamu bisa mewujudkan hal yang mustahil. Katanya, benar, tapi harganya. Li Qiye menatap langit dan tidak menyelesaikan perkataannya. Semuanya berawal darimu, Tuan Muda. Kami bersedia membayar berapapun harganya, katanya. Baiklah, tidak perlu pengorbanan yang tidak perlu. Ini baru permulaan, masa depan adalah milik kita untuk diukir. Kata Li Qiye, kami menunggu kepulanganmu. Matanya penuh keyakinan. Baiklah, ini perjalananku. Dia menoleh ke arahnya. Kapan Anda akan berangkat, Tuan Muda? Tanyanya. Saya khawatir saya butuh lebih banyak waktu. Meskipun beberapa orang mulai tidak sabar, masih ada hal-hal yang belum beres yang harus diselesaikan. Saya tidak bisa menerima tikaman dari belakang pada waktu yang salah. Katanya, saya akan kembali dulu dan menyebarkan berita itu, katanya. Tidak sekarang, tunggulah kesempatan yang tepat karena malapetaka sudah mulai terjadi. Kata Li Qiye, ya, tidak akan lama. Kami telah membahas masalah ini secara menyeluruh sebelumnya, katanya. Semua bagiannya sudah siap bergerak, bahkan surga yang jahat. Li Qiye tersenyum. Sepertinya masih terlalu awal. Dia merenung. Seseorang telah bertindak terlalu jauh dan mengganggu surga yang jahat. Menunggu semakin tidak lagi menjadi pilihan. Kata Li Qiye, bencana besar lainnya, gumamnya, yang tak ada duanya sebelumnya. Siapa tahu ada yang bisa bertahan dan meninggalkan benih harapan. Li Qiye mengangguk. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Katanya dengan nada khawatir. Sangat sulit. Li Qiye menggelengkan kepalanya, meskipun demikian, surga yang jahat memiliki kekhawatirannya sendiri karena sudah sangat dekat. Bisakah kita memaksakan masalah ini? Tanyanya. Tidak, itu sama saja dengan bunuh diri. Kalau itu pilihan, itu sudah dilakukan sejak lama. Kata Li Qiye, kurasa kita harus menyiapkan benteng-benteng. Yang lain juga melakukannya, katanya. Itu perlu, mereka percaya bahwa selama mereka bisa bertahan cukup lama, semuanya akan berakhir pada akhirnya. Ini masalah ketahanan, katanya. Bagaimana kalau kita mengambil inisiatif dan menyerang lebih dulu? Tanyanya. Pertanyaannya adalah siapa yang harus kita serang terlebih dahulu dan kapan? Jika kita menyingkirkan sebagian, mungkin bencana akan tertunda. Dia merenung dalam diam. Hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, belum lagi kedua pilihan tersebut merupakan penyimpangan dari rencana awal, kata Li Qiye. Apakah masih ada waktu untuk mengubah arah? Tanyanya. Semua ini butuh waktu untuk perencanaan, tetapi waktu tidak menunggu kita. Selain itu, mereka tidak akan tinggal diam dan mungkin akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka, kata Li Qiye. Benar, dan mereka pandai bersembunyi. Kita tidak bisa menangkap mereka kecuali mereka bergerak lebih dulu. Katanya, itulah sebabnya surga yang jahat harus campur tangan. Kata Li Qiye. Menurutmu, apakah ada kemungkinan mereka akan turun dan melakukan gerakan pertama? Tanyanya. Tentu saja ada yang punya ide ini. Seseorang sudah ada di sini sebelum kamu datang, kata Li Qiye. Halaman. Benar juga, apakah mereka mengubah rencana mereka? Memulai dari bawah saja, ekspresinya berubah serius. Sulit untuk dikatakan, mungkin itu hanya misi pengintaian atau mencari jawaban juga di dunia ini. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Apakah ini upaya untuk mundur? Saya rasa itu tidak masuk akal, katanya. Dulu memang tidak mungkin, tetapi dia menemukan sebuah metode. Hanya saja dunia belum menyadainya, tetapi ini tidak penting sekarang. Waktu mereka hampir habis. Li Qiye mengangguk. Mereka anjing yang terpojok, komentarnya. Ya, mereka akan melompati tembok dan mulai menggigit, katanya. Siapa duluan? Tanyanya. Yang pertama pasti aku karena akulah penghalangnya. Tapi kalau mereka tidak bisa melewatinya, itu akan jadi surga yang jahat. Kalau mereka akan mati juga, lebih baik mereka bertarung habis-habisan sekali saja. Dia tersenyum. Menurut penelitian kami, mereka belum begitu putus asa. Beberapa di antaranya memiliki tembok yang cukup tinggi untuk bertahan lebih lama, katanya. Tidak semua orang dan yang terpenting, karena surga yang jahat akan ikut ambil bagian secara langsung, tidak seorang pun benar-benar tahu seberapa besar tantangan ini. Hanya para penyintas yang sebenarnya yang akan dapat mengklaim hal ini tentang tembok mereka. Li Qiye menggelengkan kepalanya, hal ini juga berlaku untuk tembokmu. Dia tersenyum kecut dan berkata, saya kehilangan kepercayaan diri sekarang setelah mendengarkan Anda, Tuan Muda.
Itulah sebabnya menyebar adalah strategi yang bagus. Tunda dengan tembok yang cukup dan akan ada peluang. Jika semua orang berkumpul di satu tempat, daya tembak akan terkonsentrasi di satu tempat. Kegagalan berarti kematian bagi semua orang, tetapi dengan rencana kita, beberapa akan berhasil lolos karena surga yang jahat memiliki target khusus dalam pikiran kali ini. Li Qiye menjelaskan lebih lanjut. Saya khawatir akan adanya korban di kemudian hari, katanya. Jangan takut mati setelah sampai sejauh ini. Itu tidak bisa dihindari, kata Li Qiye. Kau benar, tak seorang pun bisa lolos dari kematian. Ia terdiam sejenak sebelum menambahkan, aku tak sabar untuk melihatmu di atas surga. Hari itu akan tiba. Dia mendesah dan berkata, kesempatan akan datang dengan sendirinya, aku harus mengambil kesempatan yang tepat. Apa strategi Anda untuk ini, Tuan Muda? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Li Qiye menatap celah terdalam di langit dan berkata, daoku akan menyebar di sana, berpuncak pada kehancuran langsung. Tapi itu tidak mungkin. Dia menjadi emosional. Ya, tapi itu sudah berlalu. Transaksi sudah diminta, katanya. Mereka sudah datang kepadamu. Dia tidak menduga hal ini. Ya, masih sesuai harapan. Dia mengangguk. Ini bukan tujuanmu. Katanya, ini akan menjadi sebuah kompromi. Aku sudah memikirkan ini dengan sangat hati-hati bahkan sebelum kau tiba di sini. Dia mengangguk, menurutmu, berapa lama kau bisa bertahan selama bencana ini? Dia butuh waktu karena musibah ini akan melampaui imajinasi semua orang. Ingat, surga yang jahat akan melaksanakan ini secara pribadi. Dia berkata, tujuannya adalah beberapa harimau, bukan kelompokmu, tetapi gelombang kejutnya saja akan meluluhlantakkan benteng terkuat. Kami tidak melupakan peringatanmu saat itu, katanya. Namun di sini kita berada, kalian semua sudah mengalami masalah, katanya. Saya minta maaf atas keterbatasan kemampuan kami. Dia tersenyum kecut. Saya tidak akan mengatakannya seperti itu. Sudah berapa lama Anda berkultivasi melawan mereka? Mereka semua menginginkan bagian itu, dan jelas tidak ingin berbagi dengan pendatang baru. Tidak bergerak saja sudah menunjukkan pengekangan. Katanya, kurasa kita harus berterima kasih pada surga yang jahat karena tidak mengizinkannya. Katanya, itu sudah masa lalu. Kalau memang sudah sampai titik itu, izin tidak lagi penting dan mereka tidak akan menahan diri, katanya. Musuh di semua lini, katanya. Itulah sebabnya sekarang saatnya menawarkan mereka beberapa keuntungan atau semuanya akan sia-sia. Dia mengangguk. Tuan Muda, apakah Anda menuruti perintah kami? Tanyanya lembut. Bukan itu masalahnya. Ia tersenyum, kalian semua sudah melakukan cukup banyak hal dan jika aku tidak melakukannya, orang lain mungkin akan melakukannya. Mungkin akulah orangnya. Aku harap kita bisa lebih kuat. Dia memegang tangannya dan berkata, jangan terpaku pada hal-hal kecil. Bersiaplah untuk menghadapi apa yang akan terjadi, saya telah melakukan apa yang saya bisa, katanya. Ya, pada akhirnya kita harus menempuh jalan kita sendiri, katanya. Itulah alasan pencarian kita, agar setiap orang dapat menempuh jalannya sendiri. Li Qiye mengangguk. Aku akan kembali dan memperkuat tembok kita, katanya dengan sungguh-sungguh. Aku percaya padamu, berhati-hatilah dengan semua lubang itu. Dia mengangguk dengan percaya diri. Apa maksudmu? Tanyanya. Lubang-lubang sudah digali dan ditempatkan di jalan setapak, patok-patoknya dibuat setinggi mungkin, jelasnya. Untuk menghancurkan semuanya dengan satu serangan. Jawabnya, itu tidak ditujukan kepada kalian semua, melainkan surga yang jahat. Hanya saja lubang-lubang itu akan menangkap semua orang di sepanjang jalan juga. Katanya, bagaimana jika kamu terlibat? Tanyanya, mereka juga akan mencoba menguburku karena ini kesempatan langka. Dia tersenyum. Saya mengerti. Saya hanya berharap bisa tiba tepat waktu. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Perjalanan ini sama berbahayanya seperti sebelumnya, Anda yang membuat keputusan, katanya. Tuan Muda, Anda sudah memberi tahu saya bahwa jalan ini tidak ada jalan kembali. Saya sudah siap menghadapi akhir sejak awal perjalanan saya. Ujarnya tanpa ragu. Baiklah, kalau begitu, pulihkan dan bangun kembali kultivasi kalian terlebih dahulu sebelum memulai perjalanan. Kalian semua harus bertanggung jawab atas nasib kalian sendiri, aku sudah melakukan apa yang aku bisa. Kata Li Qiye. Ya. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, kami akan menunggumu, Tuan Muda.
Jika kami tidak ada di sana lagi saat kau memulai ekspedisimu, ketahuilah bahwa roh kami bersamamu. Saya harap saya bisa bertemu kalian semua lagi. Dia menatap langit dan mendesah. Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar tidak mengecewakan Anda, Tuan Muda. Dia mengangguk. Ikuti saja kata hatimu, aku tidak meminta apapun lagi. Ujarnya, dan hati kami bersamamu, katanya dengan tekad penuh sebelum duduk dalam pose meditasi. Dia lalu menempelkan telapak tangannya di dahinya dan menciptakan pusaran air dao dalam pikirannya. Bas! Dadanya menyala dan berubah menjadi galaksi yang tak terbatas. Pusaran air mulai bergerak ke bawah dan menerangi satu bintang demi satu. Rotasinya mulai memanggil esensi dan kekuatan hidup yang paling murni. Karena mereka berada di dalam galaksi, pusaran air itu dapat menyerap sebanyak yang diinginkannya. Berbagai esensi dalam bentuk partikel mulai melayang ke dadanya. Jumlahnya cukup banyak untuk menciptakan sungai energi hijau di udara dengan cara yang elegan dan damai. Partikel-partikel tersebut menyerupai kupu-kupu yang hinggap di bunga-bunga yang indah. Alirannya terjadi atas kemauan mereka sendiri, bukan karena kekuatan yang melahap. Saat mereka bergabung dalam pusaran air, mereka bertujuan untuk memperkuat lautan ingatan dan fondasi Dao miliknya. Mengingat bakat bawaan dan pemahaman Dao-nya ditambah dengan kekuatan Li Qiye, mereka dapat dengan mudah menyerap seluruh pohon itu. Ini akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan. Meskipun pohon itu memiliki kekuatan hidup yang sangat besar, Li Qiye dapat menyerapnya hanya dalam waktu singkat, tanpa menyisakan apapun. Alih-alih melakukannya, mereka hanya menyalurkan kekuatan pohon itu melalui wanita itu, mengalir dari satu bagian ke bagian lain. Mereka pasti memberinya nutrisi tanpa kehabisan energi. Setelah ini selesai, mereka akan mengalir kembali ke galaksi. Keputusan ini memungkinkan mereka untuk menyembuhkannya tanpa melukai pohon itu sedikit pun, meskipun dengan mengorbankan waktu. Tentu saja, orang lain di galaksi langsung terkejut. Pohon itu adalah fondasi mereka. Saat sungai energi yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir, semua orang bisa mendengar tanda bahaya. Leluhur kuno, penguasa naga, penakluk, dan penguasa Dao semuanya muncul untuk menghadapi para pelaku, melihat ini sebagai krisis eksistensial. "Siapa kamu?" teriak salah seorang dari mereka sambil memperhatikan sungai yang mengalir ke arah wanita itu. "Sebutkan namamu atau hadapi kematian," teriak seorang leluhur kuno. Namun, Li Qiye sibuk menciptakan kembali kultivasinya dan tidak peduli untuk menanggapi. "Bunuh mereka," seorang penakluk memberi perintah. Situasinya cukup serius bagi mereka untuk menyerang tanpa menemukan informasi lebih lanjut atau memberi musuh kesempatan untuk membalas. Gemuruh, harta karun muncul di udara. Hukum kuno berubah menjadi berbagai dao. Buah suci dan dao terwujud menjadi kenyataan dan menjadi cemerlang. Aura menakutkan merusak medan perang saat para kultivator hebat ini bekerja sama untuk melenyapkan para pencuri. Mereka tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Jika galaksi layu dan mati, maka Azure Peak juga akan berakhir. Li Qiye tidak terkejut dengan serangan mengerikan itu, hanya mengangkat satu tangan. Boom! Segala sesuatu di sekitarnya mulai tenggelam, bahkan serangan yang tak terhentikan pun tidak dapat menembusnya. Para lawan meraung dan menyalurkan seluruh energi sejati Dao dan Chaos mereka. Namun, semua itu terbukti sia-sia. Dia kemudian mendorong tangannya ke bawah, menciptakan telapak tangan energi di udara dengan kekuatan yang luar biasa. Para kultivator terkuat langsung tertekan sementara yang lebih lemah jatuh berlutut, tidak mampu menahan kekuatannya. Pada momen krusial ini, pelindung Dewa Azure Peak akhirnya tiba dan menyaksikan pemandangan ini. "Bangsawan muda, mohon ingat kembali kekuatanmu. Anak-anak kecil tidak mengenalmu, mohon maafkan keangkuhan mereka." Ekspresi pelindung itu berubah dari heran menjadi gembira setelah melihat Li Qiye. Dia adalah seorang lelaki tua bertubuh tinggi yang tampaknya terbuat dari logam, entitas yang dibangun untuk melindungi. Li Qiye menarik tangannya dan tidak mengatakan apapun kepada pelindung yang berlutut. Para kultivator yang tertindas menghela napas lega setelah terbebas dari penindasan. Mereka saling bertukar pandang dengan bingung, menyadari bahwa ini berada di atas level mereka karena mereka belum pernah mengalami tekanan sekuat itu. Setelah waktu yang lama, pusaran air itu berubah warna menjadi hijau dan melingkupi wanita itu sepenuhnya, menariknya ke dimensi lain di pohon itu. Li Qiye akhirnya memperhatikan yang lain.
Bangsawan muda, apakah kau mengenaliku? Pelindung ilahi itu berlutut di hadapan Li Qiye dengan air mata mengalir, kau mempercayakan pohon itu kepadaku di 9 dunia, aku tidak menyangka akan dapat melihatmu lagi. Dia tidak lain adalah Sentinel Trin yang telah berpartisipasi dalam pelelangan Bostang. Di 9 dunia, dia dikenal sebagai Soldier Tree yang bertugas melindungi makhluk hidup baru. Setelah satu periode kultivasi, dia telah mencapai tingkat kultivasi yang tak terbayangkan. Sepertinya kamu tidak membuang-buang waktumu. Li Qiye tersenyum dan membantunya berdiri. Semua ini berkatmu, bangsawan muda. Aku naik untuk menjaga tuan sementara Soulfin tetap tinggal. Kata lelaki tua itu. Itu adalah bagian dari keberuntunganmu. Kata Li Qiye. Pada saat itu, seorang gadis berusia sekitar 17 hingga 18 tahun turun dari luar angkasa. Ia segera kembali setelah mendengar berita tersebut. Kehadirannya menerangi seluruh dunia. Semua mata tanpa sadar tertuju padanya seolah-olah dia adalah pusat alam semesta. Dia memiliki tubuh mungil bahkan dibandingkan dengan teman-temannya. Yang kurang dari tubuhnya adalah aura yang unik. Meskipun dia menahan kekuatannya yang luar biasa, helaian energi masih mengalir keluar. Kultivasinya terlalu kuat untuk disembunyikan sepenuhnya. Satu helai energi dapat menghancurkan langit dan bumi. Kekuatannya yang tak terhentikan dapat mendominasi semua yang ada di bawah langit. Di samping kekuatannya, untaian itu juga memiliki sifat primordial, seolah-olah pemiliknya adalah makhluk pertama di dunia. Darinya, semua makhluk dapat melihat evolusi dan turunan langit dan bumi. Mereka dapat melihat jejak diri mereka sendiri dalam dirinya. Aura kuno itu tetap cemerlang dan penuh vitalitas meski sudah tua. Penonton akan langsung menganggapnya sebagai makhluk purba. Sosoknya yang mungil dan halus memikul harapan seluruh ras. Gaun teratai hijaunya tampak seperti anugerah dari alam itu sendiri. Setelah dia mati lebih dekat, dia memiliki perbedaan yang jelas dari ras lain. Misalnya, sayapnya yang halus berbeda dari roh langit lainnya. Yang terakhir memiliki sayap terang yang terlihat sementara sayapnya hampir tidak terlihat. Selain itu, roh langit biasanya berukuran sangat kecil dalam bentuk aslinya. Jadi, dia sebenarnya adalah raksasa jika dibandingkan dengan kerabatnya. Dermawan, dia segera berlutut di hadapan Li Qiye. Bayi perempuan yang kau percayakan pada kami kini sudah dewasa. Sentinel Trin buru-buru memperkenalkan, dia adalah leluhur Azure, yang pertama dari jenisnya. Terima kasih telah memberi kami kehidupan, dermawan. Ucapnya penuh hormat. Li Qiye membantunya berdiri dan tersenyum, saya tidak bisa memberikan kehidupan. Sebuah ras baru hanya mungkin terjadi dengan izin dari surga. Azure Ancestor tidak lain adalah bentuk kehidupan baru di Divine Tree Ridge. Dalam arti tertentu, roh langit bukanlah ras yang sama sekali baru, melainkan kemunduran dari para Trin. Kami tidak akan berada di sini tanpamu, dermawan. Leluhur Azure bersikeras. Meskipun dia tidak tinggal untuk melindunginya, dia mengerti bahwa dialah alasan keberadaan mereka. Karena itu, dia sangat menghormati Li Qiye. Takdir mempertemukan kita. Li Qiye berkata, aku hanya membantu di awal, kesuksesanmu adalah karena usaha dan keberuntunganmu sendiri. Leluhur Azure dan Sentinel Trin menyuruh semua orang pergi untuk melakukan percakapan pribadi dengan Li Qiye. Meskipun mereka sekarang berada di puncak eksistensi, pertemuan dengan Li Qiye masih membuat mereka bersemangat. Masa lalu datang mengetuk lagi, semuanya masih jelas dan nyata. Yang ketiga duduk bersama, berdiskusi tentang masa lalu dan masa kini. Leluhur Azure dan Sentinel Trin dengan senang hati menceritakan pengalaman hidup mereka kepada Li Qiye. Leluhur Azure, khususnya, memiliki hubungan emosional yang mendalam dengan Li Qiye. Meskipun dia bukan penciptanya, dia ikut campur tangan dan keberadaannya, mengizinkannya lahir dan memberikan cukup kesehatan untuk bertahan hidup. Ia juga meminta Sentinel Trin dan banyak tanaman bersertifikat lainnya untuk melindungi dan mendidiknya. Dengan demikian, pencapaiannya saat ini dan keberhasilan roh-roh langit adalah berkat Li Qiye. Ia mengira sebagai pencipta dan figur ayah. Pada titik ini, dia adalah eksistensi puncak yang mampu melawan penguasa Dao atau penakluk manapun. Meskipun demikian, dia kembali menjadi gadis kecil yang baru saja berhubungan kembali dengan ayahnya. Berbincang santai dan mengajukan pertanyaan kepadanya membuatnya menyenangkan. Ia ingin menceritakan tentang kehidupan dan perkembangannya untuk menebus tahun-tahun yang telah ia lewatkan.
Jelaslah bahwa ia tidak pernah melupakannya, bahwa jejaknya selalu hadir di setiap momen kehidupannya. Kehadirannya mengisi kekosongan dalam hidupnya karena tidak pernah bertemu dengannya dengan warna-warna yang indah. Li Qiye menatapnya dan berkata dengan nada sentimental, roh langit tidak memiliki fisik leluhurmu. Roh-roh langit itu sangat kecil sementara leluhur Azure tampak lebih seperti manusia, meskipun mungil. Yang pertama bisa berubah tetapi itu bukan bentuk asli mereka. Aku memiliki tubuh yang lengkap ini berkat restumu, bangsawan muda. Katanya, roh langit lainnya memiliki kekurangan bawaan sejak lahir. Kami telah berusaha sebaik mungkin selama kelahiran roh langit baru, tetapi tidak dapat melakukan sebaik Anda, bangsawan muda. Jadi, ada konsep tubuh leluhur bagi roh langit, yang tidak dapat dijangkau. Sentinel Trin menambahkan, mungkin ini adalah sifat kehidupan, suatu ras yang seharusnya tidak sempurna. Li Qiye berkata, jika roh langit tidak bercacat sejak awal, itu bisa menjadi bencana. Rasmu adalah ciptaan khusus dan memiliki keselarasan alami dengan kekuatan hidup. Jika memiliki bentuk fisik yang sempurna juga, itu akan menjadi lebih unggul dari apapun dan itu adalah bencana yang menunggu. Tubuh mereka yang lemah idak menjadi masalah karena keharmonisan mereka dengan kekuatan hidup memberi mereka kekuatan yang luar biasa. Inilah alasan mengapa mereka lebih suka tinggal di hutan dan membiarkan dunia memberi mereka makan. Galaksi adalah lokasi yang sempurna bagi roh-roh langit karena kekuatan hidupnya yang melimpah. Bakat bawaan ini memudahkan mereka untuk menyimpannya. Di sisi lain, bakat ini tidak sepenuhnya tidak terpecahkan. Misalnya, anugerah bawaan manusia adalah kemudahan reproduksi, yang memungkinkan mereka berkembang biak lebih cepat daripada sebagian besar ras. Kuantitas menggantikan kualitas dalam hal pembudidaya manusia. Karena aku yang pertama dari jenisku, aku telah mencoba untuk memperbaiki masalah ini. Leluhur Azure berkata, kita sangat lemah dan mudah dihancurkan. Oleh karena itu, saya menciptakan puncak Azure. Meskipun roh langit yang lebih tua tidak dapat diubah, kekuatan galaksi mungkin dapat meningkatkan kondisi fisik bayi di masa depan. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya tidak berharap mereka memiliki tubuh yang sama seperti saya, tetapi saya berharap mereka akan tumbuh sedikit lebih kuat. Ini adalah salah satu tujuan hidup saya. Kami memperoleh keberhasilan relatif berkat pohon dan zona khusus di sini. Sentinel Trin melanjutkan, yang muda jelas lebih kuat dari generasi sebelumnya. Baguslah, setelah kekurangan bawaan ini akan diperbaiki. Li Qiye mengangguk setuju. Bangsawan muda, bisakah kau membuatkan tubuh leluhur untuk generasi selanjutnya? Leluhur Azure tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena dialah yang memberikan hadiah itu. Aku bisa. Li Qiye mengangguk. Bangsawan muda, saya telah menciptakan momentum dan keberuntungan yang tepat di Azure Peak. Bisakah kau membimbing kami agar bayi kami yang baru lahir juga dapat memiliki tubuh leluhur? Tanyanya lembut, merasa bertanggung jawab atas rasnya. Inilah alasan mengapa dia memilih untuk melindungi Azure Peak daripada bepergian dengan bebas seperti penguasa Dao dan penakluk lainnya. Li Qiye menutupinya dan menjelaskan, tubuh leluhurmu adalah anugerah alam. Roh langit adalah ras baru dan dengan usaha dan waktu yang cukup, kekurangan bawaan dapat diperbaiki sampai batas tertentu. Misalnya, manusia dapat bereproduksi dengan cepat tetapi masa hidupnya pendek. Ini diperbaiki melalui cara lain, termasuk terendam. Dia berhenti sejenak sebelum berbicara dengan serius, menghadiahkan tubuh leluhur kepada seluruh rasmu dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Bencana, apapun bentuknya, akan terjadi seiring waktu jika ras baru lebih unggul dari yang lain. Pemusnahan tidak dapat dihindari. Kau benar, tapi ini akan memakan waktu yang sangat lama. Azure Ancestor mendesah. Bersabarlah karena aku tidak bisa menjadi orang yang memberikan tubuh leluhur atau melindungi rasmu. Percayalah, aku tidak membantu rasmu terbentuk agar kalian semua bisa dimusnahkan. Itu berarti usahaku sia-sia, kata Li Qiye. Aku akan mengingat bimbinganmu, bangsawan muda. Leluhur Azure berkata, kita akan melakukannya selangkah demi selangkah dan menghargai perjalanan ini. Bagus, itu jalan yang benar. Li Qiye mengangguk, kumpulkan perlahan-lahan setiap hari dan akhirnya, tubuh leluhur akan datang tanpa perlawanan. Pada saat itu, kenaikanmu di antara ras-ras tidak akan begitu buruk. Tidak ada jalan pintas, harganya adalah apa yang akan membuat anggota masa depanmu tetap rendah hati dan rendah hati.
Apakah Anda punya perkiraan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Sentinel Trin. Siapa tahu, tapi bunga itu akan mekar pada akhirnya. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Bagaimana kalau tidak berbunga? Sentinel Trin tidak begitu yakin. Jika mentalitasnya seperti itu, maka tidak perlu melakukan apapun. Para kultivator sebaiknya berhenti berkultivasi karena sebagian besar tidak akan menjadi penguasa Dao atau penakluk. Li Qiye tersenyum. Kau benar, bangsawan muda. Leluhur Azure setuju. Li Qiye menatapnya dan berkata dengan nada sentimental, sebagai seorang penguasa Dao, perjalanan hidupmu masih sangat panjang. Jalanku sebagai seorang leluhur bahkan lebih sulit. Jawabnya, apakah kamu memilih dirimu sendiri atau rasmu? Li Qiye langsung ke intinya. Sebagai yang pertama dari jenisku, aku punya misi yang harus kuselesaikan. Leluhur Azure, aku harus menjadi leluhur yang baik dan panutan bagi roh-roh langit. Apakah kamu yakin bahwa jalanmu adalah yang terbaik untuk mereka? Li Qiye menggelengkan kepalanya, jalan yang paling cocok adalah yang terbaik untuk setiap individu. Aku ragu banyak roh langit bisa menjadi penguasa Dao semudah kamu. Benar, katanya lembut. Dan jika roh langit benar-benar bisa mencapai levelmu, apa yang akan kau lakukan? Tanya Li Qiye. Saat itulah misiku berakhir, katanya. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Li Qiye tersenyum, kamu tidak bisa memaksakan dunia sesuai keinginanmu, dan kamu juga tidak boleh berusaha memaksakannya. Menekuk dunia sesuai keinginanku. Dia tidak menyangka akan ditegur karena tujuan mulianya. Contohnya, jika seseorang menginginkan perdamaian dunia, maka semua penghasut perang akan menjadi pendosa. Jika mereka menginginkan dunia yang terang, maka kegelapan akan dipersembahkan. Dan jika seorang leluhur menginginkan ras mereka menjadi serupa, apa yang akan terjadi pada mereka yang berbeda? Li Qiye menjelaskan lebih lanjut. Dia terdiam. Diri sendiri pada dasarnya unik, jadi memaksa orang lain untuk mengikuti jalan yang sama adalah tindakan yang sia-sia. Itu adalah tindakan yang sombong, tirani, dan mengarah ke jalan yang berbahaya. Kata Li Qiye, saya tidak yakin saya se-ekstrim itu. Dia menyatakan ketidaksetujuannya. Untuk saat ini, ya, karena kamu belum mampu melakukannya. Bagaimana jika ini berubah di masa depan? Bagaimana jika kamu dapat memberikan hadiah yang sama kepada roh langit? Apa yang akan kamu lakukan kepada mereka yang menolak keinginanmu? Apakah hal itu dianggap dikhianati atau tidak dihormati? Bahwa mereka tidak memahami niat baik dan kerja kerasmu? Tanya Li Qiye. Yah, dia tidak menjawab. Misinya seumur hidup adalah untuk memperbaiki roh langit. Siapa yang akan menolak pemberiannya? Apakah dia akan dengan mudah menerima penolakannya? Jangan menaruh harapan pada orang lain atau memaksa orang lain untuk mengikuti jalanmu. Li Qiye berkata, kultivasi memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan individualitasnya. Hanya dengan menjadi diri sendiri mereka akan benar-benar berhasil dengan Dao. Mengejar Dao orang lain tidak lebih dari jalan yang berliku-liku. Dia menatap tajam dan berkata, ingatlah ini, semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Segala sesuatu yang menyangkut orang banyak harus didekati dengan pikiran terbuka. Sebagai eksistensi puncak, kendalikan potensi Anda saat menggerakkan orang lain, tidak perlu berjuang untuk kesempurnaan agar Anda tidak mengambil risiko kekuatan dan reaksi yang akan mempengaruhi hati Dao Anda. Kejadian yang berulang akan memicunya, membawa Anda menuju kutukan. Begitukah? Dia tetap ragu. Saya menyambut kalian sebagai ras baru dan berhenti di sana. Bagaimana jika saya terus bekerja dan bekerja, menaruh harapan saya pada roh-roh langit hanya untuk mengecewakan saya? Apakah saya dapat berprasangka buruk dan mengabaikannya setelah menghabiskan seluruh zaman untuk mencapai tujuan ini? Tidak, kekecewaan ini akan berubah menjadi kemarahan. Dia mendesah dan melanjutkan, banyak penguasa tertinggi yang menganggap melindungi dunia dan makhluk hidup di dalamnya sebagai misi awal mereka. Sayangnya, dunia mengecewakan mereka, tidak layak untuk dicintai. Itu akan menjadi awal kehancuran mereka dan pada waktunya, mereka akan ingin menghancurkan dunia yang tidak layak ini karena telah menghidupkan harapan mereka. Azure leluhur dan Sentinel Trin saling bertukar pandang. Mereka tidak pernah berpikir sejauh itu tentang masa depan. Penyelamat dan penghancur, sering kali merupakan dua sisi mata uang yang sama. Li Qiye menyimpulkan, apakah kamu pernah merasakan hal ini sebelumnya, Tuan Muda? Tanyanya, saya telah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan.
Duna memiliki jalannya sendiri dan saya juga memiliki jalan saya sendiri. Li Qiye tersenyum, saya tidak menaruh harapan atau kekecewaan, saya mengikuti kata hati dan melakukan apa yang saya inginkan, bukan demi dunia atau hal lainnya. Ikuti kata hati, gumamnya. Saya harap Anda memahami maksud saya dan memikirkan arah jalan Anda, apa yang harus dan tidak boleh Anda lakukan. Ini adalah misi yang mulia, tetapi jika Anda melakukannya secara berlebihan, Anda akan terjerumus ke dalam jurang. Anda tidak akan bisa mengendalikan diri setelah mencapai titik tertentu dan sebelum Anda menyadarinya, semuanya sudah berakhir. Ia berhenti sejenak dan menambahkan, ada jalan lain yang bisa Anda tempuh, jalan yang akan membawa Anda lebih jauh. Gambaran Azure menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan berbaring di hadapan Li Qiye, bangsawan muda, kau adalah cahaya penuntunku, memberiku kehidupan dan mencapai jalanku. Takdir, itu saja. Li Qiye mengulurkan tangannya, kita berhenti di sini saja. Aku akan tinggal di sini, untuk saat ini, untuk membantu seseorang menciptakan keberuntungan mereka, kalian berdua bisa pergi. Keduanya bersujud sekali lagi sebelum pamit agar Li Qiye dapat fokus menyembuhkan wanita itu lagi. Mereka memerintahkan semua orang di Azure Peak untuk tidak mengganggu Li Qiye. Perang antara manusia dan ras dimulai lagi, menyebarkan kehancuran dari alam. Ilusi ke benua-benua atas. Meskipun ukuran benua sangat besar, aura para pembudidaya puncak dan pengikut mereka masih dapat dirasakan di semua sudut. Semakin banyak kultivator yang terseret ke dalam kekacauan ini terlepas dari keinginan mereka. Tentu saja, sebagian besar tidak boleh terlibat dalam pertempuran ini karena mereka dapat berubah menjadi abu setelah satu gerakan. Korban mulai mendekati jumlah yang tak terhitung. Bahkan para penguasa Dao dan penakluk yang kuat pun mulai berjatuhan, tanda eskalasi yang berkelanjutan. Gemuruh, kekuatan dari alam ilusi terus bocor ke dunia nyata. Struktur alam tampaknya terkoyak. Para pembudidaya yang lemah dan manusia biasa gemetar ketakutan karena mereka bisa merasakan gelombang kejut menjadi semakin kuat. Mereka telah kehilangan kendali atas takdir mereka. Kematian bisa datang kapan saja dan mereka tidak akan tahu. Bagaimanapun, ledakan yang tidak terkendali dapat memusnahkan kerajaan dalam sekejap mata. Jadi, mereka sebenarnya tidak peduli dengan pemenangnya, hanya berdoa agar perang segera berakhir. Yang terpenting adalah bertahan hidup, bukan partai yang berkuasa. Begitu ini menyebar ke seluruh benua bagian atas, para pemenang akan duduk di singgasana kosong tanpa ada rakyat yang masih hidup untuk diperintah. Boom! Cahaya menyilaukan meletus di Heaven Alliance karena munculnya menara tertinggi. Hukum Dao kunonya memiliki afinitas penekan yang luar biasa. Jika turun ke benua atas, keduanya akan langsung tenggelam. Tampaknya sudah ada sebelum dimulainya langit dan bumi. Area di dalamnya tidak terbatas. Menara pengadilan surgawi, teriak seorang leluhur kuno. Ini sudah mencapai klimaks, mereka ingin mengakhirinya. Seorang penguasa naga netral menggigil. Menara tersebut merupakan kartu as aliansi surga, yang dikabarkan diberikan kepada penakluk naga cahaya oleh pengadilan surgawi saat ia mendirikan aliansi tersebut. Ledakan keras dan gempa bumi melanda benua-benua bagian atas. Namun, bencana ini tidak berlangsung lama karena ada kekuatan lain yang tampaknya menstabilkannya. Cahaya menyilaukan lainnya muncul di lokasi berbeda, menghubungkan Dao dan aliansi kekaisaran. Ini adalah tembok besar yang memancarkan warna-warna berbeda, setiap warna mewakili logam ilahi tertentu. Wilayah itu membentang miliaran mil, tampaknya mampu mengelilingi semua benua bagian atas. Wilayah itu dapat menahan serangan apapun, baik itu serangan pamungkas dari para penguasa dan penakluk Dao atau meteor yang jatuh tak terhitung jumlahnya. Berbagai logam juga disematkan rune dan totem, berkah dari orang bijak. Benteng surga. Teriak yang lain setelah melihat tembok-tembok itu, terutama milik rakyat. Itu akan melindungi kita. Semua orang menghela napas lega karena tekanan yang menekan itu mulai menghilang. Sebelumnya, menara pengadilan surgawi melumpuhkan semua orang meskipun menara itu bertujuan pada hal lain di medan perang. Sekarang, tembok-tembok didirikan untuk menghentikan menara itu, melindungi benua-benua atas hanyalah hasil sampingan. Ini akan menentukan masa depan. Kita akan segera mengetahuinya. Seorang leluhur kuno menatap benteng itu dan berkomentar. Bagaimana jika benteng itu tidak dapat menghentikannya? Seorang raja naga dari rakyat merasa khawatir dengan situasi tersebut.
Menurut legenda, tembok ini dibangun oleh banyak guru besar yang menyumbangkan logam-logam suci. Sebagian percaya bahwa tembok ini dimaksudkan untuk menghentikan menara pengadilan surgawi. Selama Perang Kaisar, kedua belah pihak telah mengaktifkan menara dan tembok mereka. Namun, mereka tidak mendapat kesempatan untuk menggunakannya karena campur tangan penguasa Dao Puresun. Ini adalah momen yang menentukan. Seorang leluhur kuno gemetar saat menyaksikan pertarungan dari jauh. Pertikaian awal telah berkembang menjadi kedua belah pihak yang menggunakan strategi aktual yang disiapkan untuk era sekarang. Tembok dan menara dapat memutuskan segalanya. Aku tidak peduli siapa yang menang, akhiri saja ini. Seseorang berkata, tidak peduli dengan kedua belah pihak. Mayoritas penduduk tidak peduli dengan perpecahan tersebut ketika kelangsungan hidup mereka dipertaruhkan. Gemuruh, menara itu akhirnya menyentuh dinding. Dinding itu berdenyut terang dan mengendalikan kekuatan benda-benda langit, ingin menerobos. Dinding itu juga menjadi cemerlang dan berwarna-warni, mengaktifkan potensinya yang paling penuh. Logam-logam itu menjadi selaras, kekuatan masing-masing ditumpuk menjadi beberapa lapisan dan menjadi jauh lebih efektif. Tokoh-tokoh hebat muncul, sisa-sisa kekuatan mereka yang telah memberkati dinding itu di masa lalu. Keduanya memfokuskan seluruh kekuatan mereka di medan perang. Sayangnya, karena ukuran mereka, semua orang di benua atas dapat melihat pertarungan dengan jelas. Para pembudidaya puncak menghentikan pertarungan masing-masing dan mundur ke perkemahan mereka, menyalurkan kekuatan mereka ke artefak masing-masing. Aliran kekuatan bocor ke benua-benua atas, satu aliran saja bisa menghancurkan sebuah kerajaan. Para pembudidaya teratas sudah merusak diri mereka sendiri. Sekali bersama, kehancuran berlipat ganda dan mencapai skala yang berbeda. Beberapa petani ini tidak memiliki masalah dalam menimbulkan kehancuran di seluruh dunia. Mereka menemukan bahwa korban hanyalah bagian dari perang, meskipun jumlahnya mencapai miliaran. Gemuruh. Kedua belah pihak tidak menahan diri dan mengerahkan segala yang mereka punya untuk memberi daya pada artefak itu. Tampaknya menemui jalan buntu, menara tidak dapat merobohkan tembok hanya dalam waktu singkat. Bas! Portal lain muncul di medan perang, sekelompok pembudidaya mengenakan pakaian kerajaan dan memiliki aura yang mengesankan. Mereka dipimpin oleh seorang pemuda yang memukau yang selalu menjadi pusat perhatian karena kehadirannya. Ia tampak mampu menghentikan waktu dan memberikan rasa aman kepada orang-orang. Klan Kekaisaran. Penonton yang netral menjadi serius setelah melihat mereka. Hanya penguasa dan penakluk naga terkuat yang bisa berdiri cukup dekat untuk menyaksikan. Para pembudidaya dan leluhur biasa terjebak di benua atas, benar-benar beku karena tekanan. Li Zitian dan klannya. Seseorang bergumam. Leluhur klan itu tidak lain adalah Kaisar Merah yang terkenal. Mereka adalah pilar aliansi surga, ketidakhadiran mereka tentu saja terlihat dalam perang sampai sekarang. Bala bantuan untuk aliansi surga. Komentar seorang Raja Naga. Bas. Portal lain muncul di dekat medan perang, memungkinkan kelompok lain untuk keluar. Mereka tidak memiliki aura agung klan kekaisaran tetapi tampaknya lebih kuat. Para penguasa naga dan penakluk dalam kelompok itu bervariasi usianya. Namun, aura mereka penuh dengan semangat muda. Garis keturunan ini jelas tidak setua klan kekaisaran. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang berpenampilan biasa saja, tetapi yang lainnya tetap memperlakukannya dengan hormat. Dia menyembunyikan bentuk tubuh yang mengesankan di balik jubahnya yang polos. Jenggotnya yang putih tampak agak kaku dan berduri saat disentuh. Bahunya yang lebar dan tangannya yang kuat membuatnya tampak dapat dipercaya dan bersedia menanggung beban apapun. Penakluk prinsip dan Lu juga ada di sini. Penonton menjadi lebih terkejut daripada saat kemunculan klan kekaisaran. Penakluk prinsip akhirnya bergerak. Seorang penguasa naga menarik napas dalam-dalam. Apakah mereka membantu aliansi ilahi? Mereka yang berada di pihak rakyat tidak menyukai perkembangan ini, terutama mereka yang terlibat dalam pertempuran. Klan kekaisaran memang kuat, tetapi mereka tidak lagi berada di puncak kejayaannya. Mereka tidak memiliki kultivator yang hebat sehingga mereka hanya menjadi ancaman yang terbatas bagi kedua belah pihak. Hal yang sama tidak berlaku untuk Principal Conqueror dan klannya, kekuatan yang mampu membalikkan keadaan. Klan Lu berada di puncak kejayaan dengan banyak kultivator yang cakap, tetapi yang terpenting, Principal Conqueror adalah kultivator puncak lainnya. Ini dia, mungkin faktor penentu.
Seorang Raja Naga menarik napas dalam-dalam. Sebelumnya, Lu dianggap sebagai klan terkuat di benua atas. Namun, penakluk prinsip turun tahta dan klannya juga meninggalkan aliansi ilahi. Mereka hidup menyendiri setelahnya dan semua orang mengira bahwa mereka telah selesai dengan konflik tersebut. Sayangnya, kemunculan mereka yang tiba-tiba dapat mengubah hasil pertempuran ini. Para penonton mengira bahwa klan Kekaisaran dan klan Lu berada di pihak ras. Meskipun klan Lu memiliki hubungan yang buruk dengan aliansi ilahi, ini masih menjadi rumah mereka untuk jangka waktu yang panjang dalam sejarah. Masuk akal jika mereka akan muncul selama krisis eksistensial ini. Kedatangan kedua faksi ini dapat segera mengakhiri konflik. Halaman lebih besar dari Boom! Sinar dewa turun, membuka jalan bagi seorang lelaki tua dan pasukannya. Dia bertubuh besar dengan tubuh metalik, tampak seperti pilar yang tidak bisa dihancurkan. Anggota legiun itu juga tampak mengesankan secara visual. Ketika dia sedikit memiringkan tubuhnya, semua orang bisa melihat seorang gadis berdiri di bahunya. Dia memiliki kehadiran yang abadi seolah-olah dia adalah sumber dari seluruh ras. Semua orang bisa merasakan kekuatan mengerikan mengalir dari tubuhnya yang halus. Leluhur Azure, Sentinel Trin. Seorang penakluk netral tidak dapat mempercayainya. Azure Peak juga ada di sini. Seorang penguasa Dao memasang ekspresi serius. Aku tidak percaya, mereka juga akan bergabung. Seorang Raja Naga berkomentar dengan heran karena kenetralan Azure Peak selama ini. Terlebih lagi, leluhur Azure sudah lama tidak meninggalkan Azure Peak. Apakah mereka di sini untuk membantu rakyat? Seorang Raja Naga dari ras bertanya-tanya. Benar, mereka seharusnya bersama The People, bisik temannya. Alasannya adalah karena hubungan dekat antara puncak Azure dan aliansi Dao. Selain itu, penguasa Dao Pedang Langit juga merupakan roh langit. Siapa tahu, Azure Peak berasal dari Eight Desolaces, mungkin ada di sini karena alasan lain. Seorang penguasa Dao dari Eight Desolaces menggelengkan kepalanya. Eight Desolaces tidak memiliki gagasan tentang rakyat dan ras. Klasifikasi ini hanya berlaku untuk 6 benua. Jadi, Azure Peak seharusnya tidak memiliki banyak keterikatan dengan rakyat. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa Dao dan Imperial Alliance memiliki banyak penguasa Dao yang berasal dari Eight Desolaces. Dalam hal itu, Azure Peak akan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan mereka karena memiliki latar belakang yang sama. Bas. Sebuah jembatan Buddha terbentuk di Cakrawala dan mendarat di dekat medan perang. Himne Buddha dapat didengar, melukiskan gambaran makhluk suci di benak setiap orang bahkan sebelum mereka muncul. Tanah suci juga, para pendengar menjadi emosional. Benar saja, para biksu tinggi muncul di jembatan. Masing-masing dari mereka memiliki totem dan gambar pagoda 7 lantai, yang membangkitkan rasa hormat yang mendalam pada semua penonton. Para biksu yang diiringi pujian-pujian suci merupakan pemandangan yang menarik untuk dilihat. Mereka seolah membawa Buddha kembali ke dunia fana untuk memberikan kedamaian dan keselamatan. Tanah suci juga ikut bergabung. Seorang penguasa Dao mengerti bahwa mereka adalah biksu terhebat dari wilayah itu. Biksu biasa tidak memiliki fenomena visual ini. Halaman. Tanah suci adalah salah satu dari 7 kekuatan besar di benua atas, mungkin yang tertua. Keempat persekutuan tersebut relatif muda dan sejarahnya sudah diketahui. Mengenai Tanah Suci, dikabarkan telah ada sebelum 6 benua. Ada yang mengatakan bahwa itu berasal dari zaman sebelumnya. Dengan demikian, sedikit yang diketahui tentang sejarah dan asal-usulnya. Kekuatannya juga diperhitungkan karena fokus pada penyelamatan dan penyebaran agama Buddha. Ia tidak berpartisipasi dalam perjuangan antara rakyat dan ras karena semua orang dianggap setara. Karena sikap netral ini, ia tidak pernah menunjukkan kekuatan dan sumber dayanya yang sebenarnya sebelumnya. Meskipun demikian, sebagian besar berpendapat bahwa Tanah Suci lebih kuat daripada persekutuan manapun. Oleh karena itu, para pembudidaya puncak menahan diri setiap kali mereka mengunjungi Tanah Suci. Faktanya, Tanah Suci tetap berdiri tegak bahkan selama era-era berbahaya ketika pengadilan surgawi berkuasa tanpa kendali. Sebelumnya, pengadilan surgawi tidak pernah memprovokasi Tanah Suci, sebuah bukti kekuatan. Legenda menceritakan kisah para pembudidaya Buddha yang hebat yang tinggal di sana. Mereka memiliki kekuatan dan kemampuan yang tak terbayangkan. Ada yang sampai mengatakan bahwa jika Tanah Suci ingin berada di benua abadi,
maka ia akan setara dengan pengadilan surgawi, kota Dao abadi, dan medan kekaisaran. Tontonan yang luar biasa itu menghasilkan masuknya seorang wanita dari dunia lain. Dia mengenakan jubah Buddha dan mahkota kuno sambil memiliki aura mulia yang ditekankan oleh kedekatan dengan Buddha. Ini adalah kombinasi yang langka tetapi terwujud dengan sempurna di sekelilingnya. Hanya dengan sekali pandang, orang akan mengira sebagai penguasa tertinggi yang bertanggung jawab atas makhluk yang tak terhitung banyaknya. Tentu saja, ini bukan pemandangan yang langka karena para penakluk dan penguasa Dao pasti memiliki sesuatu yang serupa. Namun, cahaya dan lingkaran cahaya Buddha yang dimilikinya menjadikannya tampak seperti penganut Buddha sejati, yang ditakdirkan untuk tercerahkan. Siapa yang tahu apakah aura ini bawaan atau dipupuk oleh pengetahuannya yang mendalam tentang agama Buddha? Apapun itu, saat dia berjalan melintasi jembatan, dua kesamaan yang berbeda itu muncul dalam harmoni dan membuat orang lain terkejut karena takjub. Seorang kaisar yang memerintah di dunia fana sementara seorang penganut Buddha melampaui dunia fana. Kedua jalan ini biasanya saling bertentangan, tetapi dia berhasil mencapai sesuatu yang luar biasa. Kaisar Buddha Jilin, seseorang segera mengenalinya, kehidupan yang benar-benar usang. Komentar lainnya sambil memuji kecantikannya. Jubah Buddha tidak menghalangi daya tarik fisiknya dan malah membuatnya semakin unik. Ada yang mengatakan bahwa akan sulit menemukan makhluk yang lebih tua darinya di benua atas. Dia adalah putri yang tak berkompetisi di zaman terakhir yang memilih untuk mengembangkan agama Buddha. Hanya sedikit orang yang berkesempatan bertemu langsung dengannya, tetapi semua orang tahu tentang legendanya. Makhluk paling kuat yang pernah menjelajahi dunia dari Tanah Suci adalah Kaisar Buddha Meru yang banyak orang percaya sebagai murid Kaisar Buddha Jilin. Ada kisah tentang Dewa Dao yang terberkati sendiri yang mengunjungi Tanah Suci untuk bertanya kepada Kaisar Buddha Jilin tentang jalan agama Buddha. Semua kisah ini menceritakan kepada dunia betapa tak terduganya Tanah Suci dan Kaisar Buddha Jilin. Tak seorang pun menduga dia akan muncul makhluk yang lebih tua dan lebih berkuasa daripada penguasa Dao segala-galanya dan rekan-rekannya. Dia tidak muncul selama perang kaisar sebelumnya atau selama penandatanganan fakta terberkati. Mereka akan berada di pihak yang mana? Gumam seorang penguasa naga. Klan kekaisaran dan Lu mungkin dapat menentukan pertempuran ini, tetapi Tanah Suci akan menentukan seluruh perang. Seorang penonton yang kuat percaya bahwa Tanah Suci sendiri lebih unggul dari kedua klan tersebut. Setelah tiba, Kaisar Buddha Jilin hanya menyaksikan pertarungan antara menara dan tembok. Sikapnya masih belum jelas. Para biksu di belakangnya memejamkan mata, seolah-olah memasuki kondisi meditasi. Tunggu dulu, kalau mereka tidak ikut campur, aku tidak tahu apa hasilnya nanti. Komentar yang lain setelah melihat kekuatan ketiga itu hanya menonton. Sementara itu, kebuntuan terus berlanjut meskipun kedua belah pihak telah berupaya keras untuk memberdayakan artefak mereka. Ledakan. Sesuatu tiba-tiba meledak di wilayah aliansi ilahi. Bersambung.